Ya, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk mengikuti kegiatan acara saya, yaitu Desiminasi Modul 1.4 Budaya Positif. Oke, saya awali dengan salam nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat malam semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala TK Plus Al-Burhan, Ibu Fatma Meiliana SPD. Yang saya hormati segenap guru TK Plus Al-Burhan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga pada malam hari ini, malam minggu nggih tepatnya Bapak Ibu-ibu semua, kita dapat melaksanakan kegiatan Desiminasi Modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga acara pada malam hari ini dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun, dan kita semua mendapatkan keberkahan ilmu. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Kita ngobrol santai saja nggih, ibu-ibu nggih. Untuk yang pertama, untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Semoga malam ini penuh berkah dan panjenengan semua dilimpahkan selalu kesehatan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian di sini Bapak Ibu boleh off kamera karena mungkin sedang melakukan aktivitas di malam hari nggih, sambil melakukan aktivitas makan malam sambil mendengarkan saya tentang pemaparan budaya positif ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin bertanya, Bapak Ibu bisa menghidupkan kameranya. Apabila Bapak Ibu tidak akan bertanya, tidak apa-apa untuk off mic-nya, maaf. Kalau mau bertanya silahkan, ada gambar tangan seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti kalau mau tanya, jenengan bisa dipencet, kemudian diaktifkan mic-nya. Tetapi apabila Bapak Ibu tidak akan bertanya, tidak apa-apa, bisa off mic-nya. Itu saja. Kemudian langsung saja kita mulai. Saya mengingatkan kembali bahwasanya kegiatan desiminasi ini akan dilaksanakan 1 jam ke depan ya Bapak Ibu ya. Ini saya sudah share screen. Di sini ada budaya positif ya. Sebentar, kita full screen dulu. Full screen. Ya, sudah nampak ya Bapak Ibu ya. Misalkan nanti screen saya tidak
jalan atau masih tetap itu-itu saja, nanti mohon diingatkan melalui mic nggih Bapak Ibu ya. Soalnya saya di sini melihatnya di kanvanya, jadi saya tidak aktif di gimmicknya, jadi nanti kalau mau mengingatkan silahkan pakai mic. Oke, yang pertama di sini ada budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Ya, tujuannya apa? Kenapa saya melakukan diseminasi? Yang pertama yaitu saya ingin berbagi informasi, berbagi pengetahuan kepada ibu-ibu semua tentang budaya positif ini. Ini sangat berguna sekali. Karena apa? Bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, terutama panjenengan sebagai guru-guru hebat semua ya, nanti bisa diterapkan di kelas ya, dimana budaya positif ini penting sekali untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ya. Karena ketika kita ataupun murid kita sudah memiliki motivasi intrinsik, insya Allah mereka akan melakukan apapun sesuai hati nurani mereka tanpa harus disuruh, tanpa harus kita perintah, mereka otomatis akan melakukannya sendiri. Terutama penting sekali ini ya ibu-ibu untuk menanamkan budaya positif. Budaya positif ini misalnya penanaman karakter, disiplin positif, seperti itu kita tanamkan ketika mereka sudah muncul motivasi intrinsiknya dari dalam. Insya Allah mereka tanpa harus kita ingatkan melalui tutur kata, mereka akan melakukannya dengan sendiri. Sungguh nyaman sekali ketika sekolah kita sudah dapat menjalankan disiplin positifnya secara otomatis murid-muridnya. Tetapi sebelum murid-muridnya kita tanamkan disiplin positif juga pada diri kita sebagai pengajarnya. Dan ini untuk next slide. Oke. Ya, di sini ada konsep inti nanti yang akan kita bahas 1 jam ke depan, yaitu konsep intinya yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Ini penting sekali ya ibu-ibu. Kebutuhan dasar manusia ini nanti kita pelajari. Karena ketika kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar dari siswa atau murid-murid kita tidak terpenuhi, ini akan muncul perilaku yang belum sesuai ataupun perilaku yang tidak sesuai kita harapkan. Misalnya anak-anak belajarnya kurang nyaman atau anak-anak belajarnya tidak sesuai yang kita harapkan. Itu patut kita cari tahu kebutuhan apa sih yang mereka butuhkan. Karena kita sebagai pendidik kita harus mengajar itu sesuai dengan karakteristik mereka dan minatnya mereka untuk mewujudkan merdeka belajar. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian yang selanjutnya ada posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan nanti yang terakhir ada segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi baru lagi ya Bapak Ibu ya. Biasanya kita kalau pelajaran matematika kita itu belajarnya segitiga sama sisi, segitiga sama kaki. Ini bukan yang seperti itu, tetapi ini cara menangani kasus. Ini ada istilah segitiga restitusi. Apa itu isinya? Tetap simak ya Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih paradigma baru apa?
Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum saat ini yang kita hadapi sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu kurikulum merdeka. Merdeka di sini bukan saja merdeka orangnya ya, merdeka anaknya, tetapi juga merdeka gurunya, merdeka satuan pendidikan untuk menjalankan pembelajaran. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tahap perkembangannya, sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum merdeka ini kita dirancang oleh pemerintah untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, dari murid, untuk murid dan untuk murid, seperti itu. Jadi kita berorientasinya pada murid. Jadi kita ketika pembelajaran kita harus fokus apa sih kebutuhan mereka, dan kita sesuaikan dengan karakteristik mereka agar pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Kemudian peserta didik juga dalam belajar itu tidak tertekan, mereka enjoy ketika melakukan pembelajaran ya. Contohnya seru-seruan loh. Dan di sini untuk pembelajaran dengan paradigma baru yaitu seperti yang kemarin saya sampaikan pada visi ya, presentasi visi yang di sekolah itu, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk menuju ke sana, kita kemarin alhamdulillah visi sekolah kita sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang terdapat 6, yaitu masih ingat nggak ya Bapak Ibu ya? Dimana di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis ya. Di situ kita ketika melakukan pembelajaran kita harus berfokus. Fokusnya apa? Yaitu anak diarahkan untuk memiliki atau mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut. Insya Allah ketika anak-anak sudah diarahkan ke arah yang benar, mereka akan sesuai dengan kebudayaan Indonesia kita. Jadi ketika kita mendidik anak, kita itu harus sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Maksudnya apa? Ketika kodrat alam berarti kodrat alam itu sesuai karakteristik anak ya, karakteristik anaknya itu bagaimana. Dan kemudian kodrat zaman ini berarti didiklah anak-anak kalian atau peserta didik kalian sesuai dengan zamannya, yaitu ketika zaman kita udah era digitalisasi, jadi kita juga mengarahkan pembelajaran kita yang berarah ke digitalisasi tersebut di era abad 21 ini ya ibu-ibu ya. Jangan kita mendidik dengan yang seperti bandingkan dengan pendidikan yang kita dulu, seperti saya dulu ketika belum ada komputer, belum ada laptop, belum ada HP, internet, gadget dan sebagainya. Jadi untuk melakukan pendidikan kita bisa melakukan media pembelajarannya, kita kreasikan, inovasikan dengan perkembangan zaman yang sekarang. Perkembangan zaman yang sekarang ini harus tetap kita kasih tameng ya. Jangan kita tiru-tiru saja. Jadi kita sesuaikan ya. Ketika kita mengambil dari luar perkembangan zaman dari luar, kita harus tetap menyaringnya yang sesuai dengan kebudayaan kita. Dan kita itu aplikasikan dalam pembelajaran kita juga, okay? Kemudian ini pembelajaran dengan paradigma baru. Next.
Oke, di sini ada mikrokonsepsi tentang teori kontrol. Oke, biasanya kita sebagai guru kita memiliki konsep-konsep seperti ini. Guru mengontrol murid. Nah, di dalam kelas biasanya ilusi guru mengontrol murid. Guru itu bisa mengontrol murid. Jadi itu konsep yang salah nggih ibu-ibu ya. Karena yang bisa mengontrol murid itu adalah murid itu sendiri. Karena kontrol mereka itu berasalkan dari motivasi intrinsik mereka, bukan dari orang-orang luar, tetapi dari dalam diri mereka sendiri. Bukan murid saja, ketika kita sebagai pribadi pendidik, kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, tetapi yang bisa mengontrol kita yaitu dari motivasi diri kita atau keyakinan dari dalam diri kita. Begitu juga ketika dalam pembelajaran, guru itu bukan dikontrol oleh murid, tetapi guru hanya mengarahkan, kemudian untuk mengambil kontrolnya mereka sendiri itu dari keyakinan mereka sendiri. Jadi ketika kita beranggapan bahwa guru itu dapat mengontrol murid, itu salah ya ibu-ibu ya. Jadi kita itu hanya mengarahkan mereka saja ya untuk memiliki keyakinan dari dalam diri mereka, seperti itu. Kemudian miskonsepsi yang selanjutnya yang salah selama ini yaitu semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ya. Jadi ini penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif ini belum tentu efektif dan bermanfaat ya. Karena yang lebih afdol untuk mengontrol murid-murid kita itu tadi yang telah saya sampaikan, dari keyakinan atau motivasi dalam diri anak tersebut atau murid tersebut. Kemudian miskonsepsi yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter ya. Tidak berlaku untuk murid saja, tetapi dari guru. Ketika kita berhubungan dengan guru satu dengan yang lainnya ataupun murid satu dengan yang lainnya, ketika kita memberikan kritik atau membuat mereka untuk merasa bersalah, kita berharap dengan kita memberikan kritik mereka akan menjadi kuat. Bukan seperti itu, tetapi tadi yang bisa menguatkan itu adalah motivasi atau keyakinan dari dalam diri kita sendiri. Itu kita perlu tanamkan kepada murid-murid kita. Dan yang selanjutnya adalah miskonsepsi yang salah selama ini, yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kata memaksa di sini sudah tentu kurang tepat ya ibu-ibu, karena kita berada di kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka ini berarti memberikan kebebasan. Kebebasan bukan berarti kita bisa bebas sebebas-bebasnya, tetapi kita tetap bebas di sini, yaitu mereka bisa hidup, menuntun murid kita agar bisa mandiri, agar bisa bersandar pada diri mereka sendiri, dan kemerdekaan mereka itu tidak mengganggu kemerdekaan orang lain atau teman-teman yang lain, seperti itu. Itu yang disebut dengan merdeka belajar ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan murid-murid kita dengan kehendak-kehendak kita. Jadi kita dalam pembelajaran kita tetap harus menyesuaikan dengan karakteristik mereka. Oke, next yang selanjutnya. Nah, di sini bagaimana ya cara merubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Maksudnya bagaimana? Contohnya ini dalam kolom yang pertama ya, dalam kolom pertama. Di sini ada realitas kebutuhan kita sama. Ketika kita memberikan realitas atau kebutuhan yang sama, tetapi dalam kontrol diri kita atau kontrol murid itu ya. Ini dari sisi murid. Ketika kita memberikan respon yang sama, kebutuhan yang sama, tetapi dalam murid itu realitasnya, kenyataannya itu kebutuhan mereka itu tidak sama ibu-ibu, tetapi kebutuhan mereka itu berbeda. Jadi
Untuk pembelajarannya pun yang kita berikan harus tentu menyesuaikan karakteristik mereka. Kita memberikan tujuan yang sama, tetapi kita harus tetap memahami karakteristik mereka. Kemudian yang selanjutnya di sini ketika ada stimulus respons, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi dalam teori kontrol ini, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, ya. Ketika kita murid kita anggap mereka itu, oh, mereka bisa semua membaca, mereka bisa semua menggambar, ya. Mereka bisa menggambar bagus semua. Itu salah, Bapak Ibu. Mereka itu memiliki gambaran yang berbeda, mereka itu memiliki kebutuhan yang berbeda, dan mereka itu memiliki bakat sendiri-sendiri, yang tidak bisa kita samakan, ya. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrolnya yaitu kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak sama dengan kita, beda. Mereka memiliki tujuan yang berbeda pula. Jadi kita harus menghargai itu. Kemudian dalam stimulus respon di sini ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya itu yang kita lakukan, ya. Buruk itu adalah suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, dalam hati kita, motivasi diri kita, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika kita melihat murid kita melakukan suatu kesalahan, kita jangan langsung melabeli mereka, oh, itu salah. Kita tanyakan dulu kepada mereka alasan mereka berbuat seperti itu kenapa. Baru kita beri penguatan kepada mereka. Dan yang selanjutnya untuk stimulus respon yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Seperti tadi anggapannya bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol murid, itu salah. Karena apa? Karena dalam teori kontrol yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti pula murid itu yang bisa mengontrol itu bukan guru, bukan orang tuanya, bukan yang lain sebagainya, tetapi dari diri mereka sendiri. Jadi kita itu harus pintar-pintar mengarahkan mereka, pintar-pintar memberikan contoh kepada mereka, agar mereka itu bisa memiliki motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Jadi mereka bisa mengontrol sendiri, bukan kita yang mengontrol mereka. Untuk bisa mengikuti pembelajaran, untuk bisa mengikuti pembiasaan baik, itu bukan dari diri kita tetapi dari mereka sendiri. Tetapi kita harus bisa mengarahkannya. Kemudian yang selanjutnya di sini yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Jadi Bapak Ibu harus fokuskan pikiran panjenengan, mulai kita rubah paradigma kita dalam teori kontrol. Itu lebih bagus, ya Bapak Ibu. Sama-sama kita mencoba bersama. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Ketika kita membujuk orang itu gagal, ya, kita harus memaksanya. Ternyata itu salah, ya. Karena dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika mereka itu pada saat mereka melakukan kesalahan atau belum dapat melakukan pembelajaran atau pembiasaan yang baik, mari kita ajak mereka berkolaborasi. Maksudnya apa berkolaborasi, ya? Maksudnya di sini berkolaborasi itu kita ajak mereka berdiskusi. Kenapa melakukan hal-hal seperti itu, dan kita arahkan mereka ke arah yang lebih baik pada keyakinan mereka. Dan yang selanjutnya di sini ada stimulus respon yaitu model berpikir menang atau kalah. Jadi di sini ada menang atau kalah. Tetapi dalam teori kontrol itu model berpikir itu menang-menang. Jadi mereka tidak ada yang kalah. Jadi mereka itu menang karena motivasi dari diri mereka itu, mereka memiliki alasan tertentu, ya. Setiap yang mereka lakukan, mereka itu memiliki alasan. Jadi tidak ada yang kalah,
mereka itu selalu menjadi pemenang. Itu yang harus kita tanamkan. Kita tanamkan bersama melakukan paradigma baru, yaitu dengan teori kontrol. Dan kita hilangkan sedikit demi sedikit untuk memberikan respon-respon yang salah, kemudian ilusi miskonsepsi ilusi tadi yang kurang tepat. Kita menuju ke budaya positif agar kita selalu berpikiran positif, memunculkan motivasi intrinsik atau keyakinan pada diri peserta didik kita nanti. Oke, next. Di sini kita masuk ke yang kedua, yaitu ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ya, disiplin positif yaitu pengertiannya menurut bahasa. Disiplin positif ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Ya, di sini berarti disiplin itu mengacu pada disiplin diri, yaitu bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Karena apa? Karena memiliki nilai-nilai tersendiri yang mereka yakini, Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Jadi disiplin positif ini salah satu cara kita menerapkan kesadaran bersama, ya, kesadaran bersama tanpa harus ada hukuman, tanpa harus ada ancaman, dan tanpa berharap imbalan atau penghargaan. Nah, biasanya kalau kita seperti ini ya ibu-ibu, teman-teman, nanti teman-teman yang bisa berbuat baik sama temennya, nanti ibu kasih bintang, itu termasuk reward ya. Itu termasuknya dalam motivasi eksternal. Kita memberikan reward itu motivasi eksternal. Jadi mereka melakukan hal baik karena mereka berharap sesuatu. Jadi itu kurang baik untuk menciptakan disiplin positif. Disiplin positif ini berarti tanpa harus ada reward. Mereka harus muncul dari dalam diri mereka sendiri, ya. Mereka misalnya nilai yang diyakininya ketika bermain bersama teman, ya, biasanya anak-anak TK ya ibu-ibu ya. Aku mau bermain sama teman, mau bermain bareng, tidak berebut. Karena apa? Ketika bermain bersama saya bisa menghargai mereka, bisa saling menyayangi. Itu merupakan nilai-nilai yang diyakininya, yaitu ingin bermain bersama supaya saya bisa senang dan bisa berbagi bersama. Itu mereka memiliki nilai-nilai yang diyakini. Insya Allah mereka tidak berharap imbalan, tidak usah kita beri hukuman atau ancaman. Insya Allah mereka bisa melaksanakan pembiasaan baik ketika bermain melalui nilai-nilai yang diyakininya tanpa harus kita paksa, ya. Ya, yang selanjutnya di sini yaitu tentang disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk berubah ke arah yang lebih baik, ya. Oke, next slide. Di sini pembahasan yang selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Apa ya nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai kebajikan universal, berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita tuju adalah profil pelajar Pancasila. Maksudnya apa di sini Bu Septa? Maksudnya di sini
Misalnya nih, Bu Septa kasih contoh ketika kita mengendarai motor, kemudian memakai helm. Nah, di sini banyak sekali pendapat. Misalnya saya bertanya kepada Bu Mila, apa sih alasan Bu Mila pakai helm ketika naik motor? Bu Milanya jawab, oh, saya agar itu tidak kena operasi polisi. Ada lagi yang selanjutnya, oh, supaya saya bisa tidak terkena sinar matahari mukanya. Tetapi dalam semua itu ketika memakai helm, intinya satu, selain dari alasan-alasan tadi, motivasi-motivasi tadi, nilai-nilai ketika kita memakai helm itu adalah untuk keselamatan yang utama, dan itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi memakai helm itu intinya satu, untuk keselamatan, dan itu diyakini oleh semuanya, tidak hanya orang yang beragama Islam, beragama lain, kemudian tidak hanya orang Jawa, orang Sumatera, tetapi semuanya meyakini bahwasanya memakai helm itu untuk keselamatan, dan keselamatan itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Dan nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita tuju dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka ini adalah profil pelajar Pancasila. Ya. Semoga kita sebagai pendidik dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, nggih, Ibu-ibu. Kemudian yang selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya, bahwasanya kebutuhan dasar manusia ini sangatlah penting sekali untuk kita ketahui ya. Karena apa? Mereka, peserta didik kita, ketika berbuat sesuatu yang menurut kita kurang pas, itu pasti ada salah satu kebutuhan dasar mereka yang belum kita penuhi. Sebagai contoh misalnya nih, di kelas saya misalnya Dika kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Kemudian saya menanyakan kepada Dika, kenapa? Saya bosan, Bu. Di situ ada salah satu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada murid saya yang bernama Dika tersebut. Apa itu kebutuhan dasarnya? Mari kita pelajari. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, kebutuhan dasar yang kita misalnya nih, kebutuhan dasar kita misalnya makan itu harus kita terpenuhi. Karena apa? Ketika kita tidak memenuhi kebutuhan dasar tersebut, maka perut kita akan lapar dan berdampak pada proses misalnya kita dalam bekerja tidak kurang semangat atau lemes. Itu juga berpengaruh ya. Dan kita terapkan juga itu kepada murid-murid kita. Misalnya mereka di kelas nampak lemah, letih, lesu. Mungkin mereka kurang terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kurang terpenuhi misalnya makanannya, mereka belum sarapan. Itu kita harus bisa paham itu agar kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik atau pendampingan yang terbaik kepada peserta didik kita. Dan apa saja sih 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yaitu yang pertama ini ada bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu contohnya apa? Contohnya di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi, kita sebagai guru atau pendidik, kita harus tahu kebutuhan itu untuk murid-murid kita. Misalnya nih, ketika ada murid kita yang lemes,
berarti ada kemungkinan mereka belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya mereka belum sarapan, misalnya mereka pingin minum tetapi hari ini nggak bawa minum, jadi kita memfasilitasi mereka dengan memberikan minum agar mereka lebih semangat. Itu juga berdampak loh dalam pembelajaran kita di kelas. Dan di sini selain bertahan hidup, di sini ada kebutuhan lagi, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang dan rasa diterima ini contohnya apa saja ya? Contohnya di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kemudian kerjasama. Ketika peserta didik kita kurang satu kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, misalnya dalam bermain, aku tidak boleh ikut bermain dengan mereka, Bu Guru, seperti itu. Mereka akan ketika selesai waktu bermain, masuk ke kegiatan pembelajaran, mereka akan bersedih. Nah, jadi mereka kurang terpenuhi kebutuhannya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Akan mengganggu proses pembelajaran mereka karena mereka akan kepikiran terus, oh tadi mau bermain sama, misalnya bermain sama si A, tapi nggak boleh Bu, jadi saya sedih. Nah, itu akan berpengaruh ya. Jadi sebagai guru bagaimana nanti kita harus menemukan mengarahkan mereka, kemudian kita juga menanyakan keyakinan mereka, kemudian kita memberikan solusi kepada mereka agar mereka itu dapat memiliki keyakinan dan bisa terpenuhi kebutuhannya, yaitu yang mereka kurang itu apa. Kita harus bisa membacanya. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya yaitu kesenangan. Kesenangan itu misalnya tertawa, kebahagiaan. Jadi kita dalam pembelajaran kita juga harus memberikan enjoy kepada mereka, rasa senang kepada mereka, ya. Kemudian di sini ada kebebasan. Kebebasan ini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, ya, mencoba hal-hal baru. Jadi mereka itu dalam kurikulum merdeka. Maaf sebentar, salah pencet. Ya, sudah. Di sini sampai kebutuhan kebebasan yaitu mandiri. Dalam mandiri, kebebasan ini seperti mandiri, memiliki pilihan dan mencoba hal-hal baru. Jadi kita dalam melakukan pembelajaran, kita harus memberikan benar-benar kebebasan kepada murid kita, seperti memilih media yang mereka sukai, pembelajaran yang mereka sukai, agar mereka benar-benar merdeka dalam belajar. Kemudian yang kebutuhan yang kelima yaitu penguasaan. Penguasaan di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap. Misalnya apa penguasaan ini? Misalnya, contohnya ya, Dika terlihat murung saat di kelas saat kegiatan menggambar, dan kemudian teman-temannya berkata seperti ini, Dika gambar kamu kurang bagus, kayak gitu. Jadi mereka itu butuh diakui. Dika akan sedih. Di sini dampaknya Dika itu sedih. Jadi mereka itu beranggapan bahwa gambar Dika itu kurang bagus. Kita sebagai guru ya harus tahu, oh Dika ini berarti harus dipenuhi kebutuhan penguasaannya. Dia perlu diakui kompetensinya. Ya, ketika kita mengakui, Dika, gambar kamu bagus, seperti itu. Jadi Dika nanti akan lebih semangat lagi. Tetapi ketika kita memuji, tetap kita arahkan, misalnya akan lebih bagus, misalnya gambar kamu bagus, warnanya juga bagus. Nanti kita tanyakan, kenapa ini gambarnya ada coretannya seperti ini? Jadi kayak gitu. Ketika ada coretan sedikit, kita tanyakan alasannya kenapa dicoret seperti ini. Pasti Ananda nanti anak yang menggambar dengan coret-coretan tadi itu memiliki alasan tersendiri. Jadi kita harus tahu bahwa murid itu setiap tindakannya mempunyai alasan tersendiri, dan mereka juga perlu diakui memiliki kemampuan dalam kompetensinya.
mungkin itu. Kemudian yang selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Iya, di sini sebelum kita masuk ke 3 teorinya, ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi 3 motivasi ini untuk yang nomor 1 dan nomor 2 itu masih motivasi ekstrinsik. Jadi mereka belum muncul dari dalam diri mereka sendiri. Yang terbaik motivasinya yaitu yang nomor 3, ibu-ibu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena apa? Coba kita bedah yang nomor 1 ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka itu melakukan suatu kegiatan atau disiplin positif. Ini hanya takut karena kena hukuman. Karena mereka takut, jadi mereka melakukan disiplin positif. Jadi belum ada dalam diri mereka untuk melakukan atas kesadaran sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi mereka melakukan sesuatu pembelajaran atau disiplin positif ini hanya ingin mendapatkan penghargaan saja, ya, penghargaan saja. Bukan dari motivasi kesadaran dirinya. Dan yang nomor 3 ini yang paling bagus, yang perlu kita arahkan untuk peserta didik kita dan untuk diri kita juga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita harus benar-benar bisa menanamkan nilai-nilai yang baik pada diri kita dan murid-murid kita agar kita dapat melakukan secara sadar sendiri untuk melakukan disiplin positif dalam pembelajaran atau dalam perilaku sehari-hari. Kemudian di sini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan menurut Alfikon yaitu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan. Wah, ini menghancurkan ya ibu-ibu, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi, ketika kita dalam pembelajaran melakukan hukuman, memberikan hukuman atau memberikan penghargaan, itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Jadi kurang tepat ketika kita berikan di dalam pembelajaran. Dan yang tepat itu bagaimana? Yang tepat adalah mereka dapat belajar tindakan belajar itu sendiri. Jadi mereka bisa memunculkan motivasi intrinsik. Jadi kesadaran diri mereka sendiri itulah hal yang sesungguhnya, ya, penghargaan yang sesungguhnya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama hukuman itu tidak terencana, kemudian bersifat satu arah. Kemudian hukuman itu bersifat fisik atau psikis. Kemudian beda lagi dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu sepihak, kalau konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi, ya, karena ini masih bersifat memaksa, ya. Kemudian untuk guru memonitoring murid. Dan yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Ya. Di sini berarti yang terbaik adalah
kita menggunakan restitusi, yaitu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri dan mencari solusi sendiri. Jadi ketika kita menghadapi murid yang bermasalah, kita harus menanyakan alasan mereka, keyakinan mereka, dan bagaimana solusinya. Kita tanyakan langsung kepada muridnya, itu hal yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Nah, apa saja ya posisi kontrol guru? Oke, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Ya, penghukum di sini karena kamu terlambat. Contohnya yaitu karena kamu terlambat, kamu belajar di luar. Dan kemudian di sini ada pembuat rasa bersalah. Contohnya yaitu ibu guru akan dianggap tidak membimbing kamu jika kamu terlambat, kayak gitu. Jadi pembuat rasa bersalah itu di sini seolah-olah muridnya agar kasihan sama gurunya, seperti itu. Kalau di sini kita menggunakan yang selanjutnya posisi kontrol teman, kita seolah-olah akrab dengan murid kita. Misalnya contohnya dialog seperti ini. Ayolah berangkat pagi, jangan telat lagi ya, kayak gitu. Itu biasanya posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pemantau itu yaitu mengingatkan murid dengan aturan atau keyakinan aturan yang telah disepakati. Misalnya nih dialognya seperti ini. Sesuai aturan, anak yang terlambat harus baris paling belakang. Berarti itu posisi guru masih menggunakan kontrol guru masih dalam posisi pemantau. Kemudian yang paling bagus apa? Yang paling bagus yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer di sini yaitu apa kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Dan yang selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah keyakinan kelas di sini ini beda dengan peraturan. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan, kemudian peraturan dibuat secara sepihak. Dan keyakinan kelas harus kita buat untuk mewujudkan disiplin positif, ya. Kemudian yang selanjutnya di sini kita pembahasan yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas, masih keyakinan kelas. Apa sih Bu keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak dan sesuai kondisi kelas. Yang kedua sedikit saja agar mudah diingat. Yang ketiga dibuat bersama-sama dengan semua guru dan murid. Jadi guru dan murid ketika di kelas itu harus memiliki keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama supaya mereka bisa menciptakan disiplin positif, ya. Jadi tanpa kita harus memaksa mereka sudah tahu kesepakatan kelas apa yang harus kita kesepakati demi melaksanakan pembelajaran bersama ketika di kelas, ya. Dan yang selanjutnya di sini ada cara membuat keyakinan kelas, ya. Cara membuat keyakinan kelas itu bagaimana ya Bu? Yang pertama, ini bagi guru-guru ini wajib mengetahuinya ya. Di sini ada menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati. Kemudian setelah kita gali, kita masuk ke tahap yang selanjutnya yaitu mengubah aturan tersebut menjadi kalimat yang positif. Misalnya tadi ketika kita menggali peraturan-peraturan, ada anak yang bicara jangan nakal sama teman, seperti itu. Jadi kita ubah yang ke proses yang kedua, kita diskusikan dengan anak. Oh misalnya mengubah aturan, mengubah
mengubah kalimat yang tadi tidak nakal dengan teman, misalnya dengan saling menghargai teman. Jadi kita dalam membuat keyakinan kelas itu dengan menggunakan kalimat-kalimat positif dan sebisa mungkin dihindari atau tidak menggunakan kata tidak atau jangan, seperti itu. Dan untuk langkah yang ketiga yaitu menyarikan peraturan tersebut menjadi nilai-nilai keyakinan. Jadi kita saring lagi peraturannya agar bisa benar-benar menjadi keyakinan kelas kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu kegiatan pendalaman keyakinan. Ya, pendalaman keyakinan. Dan yang selanjutnya pemahaman yaitu segitiga restitusi. Oke, ini di materi yang penghujung ya, segitiga restitusi. Mohon maaf di sini keluar masuk mungkin jaringannya susah, banyak yang terpental ya. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama langkah-langkahnya yaitu yang ini, menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas. Penjelasannya di sini ada di sini sebentar. Oke, di sini menstabilkan identitas yaitu untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika menstabilkan identitas, ketika ada anak yang berbuat salah, kita jangan langsung melabel mereka, kamu salah, kamu harus ini seperti itu, jangan seperti itu. Tetapi kita harus mengubah identitas mereka dari yang gagal menjadi yang sukses. Bagaimana caranya? Dengan cara dialog yang ada di samping itu, yaitu misalnya kita berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa, manusiawi. Nah seperti itu menstabilkan identitas. Atau boleh mengambil kalimat yang selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Oke, dan bisa dibaca lagi ya ibu-ibu ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada validasi tindakan yang salah. Dan validasi tindakan yang salah ini yaitu setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, itu ada tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi dalam validasi tindakan yang salah kita harus tahu alasan mereka. Bagaimana dialog yang kita tanyakan, yaitu dialognya yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tetapi kamu hanya melakukan ini. Nah, itu biasanya seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu merupakan proses validasi tindakan yang salah. Kemudian yang selanjutnya di sini ada menanyakan keyakinan yang terakhir ya. Setelah kita tadi menstabilkan identitasnya, menanyakan alasannya, kemudian yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini misalnya apa yang kita percaya di kelas atau di keluarga, kemudian keyakinan yang kita sepakati, apa solusinya untuk memperbaiki ini. Itu untuk menanyakan keyakinan pada proses penyelesaian kasus dari anak. Di sini ada yang bisa panjenengan yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan. Oke, di sini saya stop screen dulu. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau bertanya? Sebentar, sambil menunggu mungkin panjenengan ini lagi siap-siap mau bertanya, saya putarkan video ya. Ini contoh video saya sama Adel ya. Sebentar. Sebentar, ditunggu Ibu.
Ya, masih loading videonya ya. Diputar loading. Masih loading ya. Susah sekali ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih yang sudah setia ya. Di sini tunggu sebentar ya. Sebentar. Iya, ternyata loading Ibu ini. Katanya kemarin kamu bertengkar ya sama Mbak Caca. Kenapa? Nggak boleh dipinjemin? Apa nggak boleh main bareng? Nggak boleh main bareng? Nah kira-kira itu salah apa nggak ketika Adel nggak boleh main terus Adel merebut mainannya? Oh salah. Ya wajar saja ya kalau Adel marah, soalnya Bu Septa kalau nggak boleh main bareng juga akan seperti itu. Oke, itu tadi contoh dari dialog menstabilkan identitas. Ketika saya berkata wajar saja kalau Adel berbuat seperti itu, karena ketika Bu Septa berada di posisi Adel, Bu Septa juga akan melakukan. Terus Adel ketika kamu nggak diperbolehin main sama Caca, kamu gimana? Merebut mainan Caca. Ya, Bu Septa juga mengapresiasi Adel karena Adel bertindaknya cuma merebut mainannya Caca saja dan tidak bertindak yang lebih buruk lagi. Terima kasih. Tetapi Adel harus tahu kalau merebut mainan itu. Oke. Silakan Bu Nana bisa on mic-nya. Ingin bertanya? Iya, terima kasih Bu Septa. Iya. Berkaitan dengan tadi yang jenengan paparkan, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Mungkin bisa menjadi penambahan pengetahuan bagi saya. Kenapa untuk hukuman dan penghargaan kurang tepat diterapkan dalam pembelajaran disiplin positif? Oh ya. Oke, ada lagi Bu Nana yang mau ditanyakan? Cukup itu saja Bu Septa, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nana. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Bu Nana menanyakan kenapa hukuman dan penghargaan itu kurang tepat diterapkan ketika pembelajaran. Ya, karena itu tadi dalam tujuan kita. Bu Nana menanyakan bahwa kenapa hukuman atau penghargaan kurang tepat diterapkan dalam pembelajaran. Karena apa? Karena itu kurang memunculkan motivasi intrinsik pada diri dalam anak. Jadi di sini budaya positif ini bertujuan kita tanamkan agar mereka memiliki kesadaran sendiri untuk melaksanakan baik itu pembiasaan yang baik ataupun pembelajaran. Jadi kita sebagai guru harus bisa menanamkan pada diri anak tentang nilai-nilai yang diyakininya, yaitu kesadaran diri untuk melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Mungkin itu saja ya. Bapak Ibu, terima kasih karena sesi ini sudah, mohon maaf, sampai jam 20.23. Jadi ini terima kasih banyak yang sudah hadir sampai saat ini. Untuk sesi yang selanjutnya saya ingin foto bersama sebagai dokumentasi ya. Saya tutup dulu, tapi jangan keluar dulu ya, karena nanti ada sesi dokumentasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mau membuat aturan-aturan di kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Kesepakatan
kita harus ada aturannya yang harus kita sepakati bersama. Iya. Misalnya apa? Nanti teman-teman tak tulis di sini. Nanti kalian tempel di papan tulis ya. Oke. Mainan bareng-bareng tak tulis dulu, Mbak Adel. Sebentar dulu ya. Mainan bareng. Sebentar. Dipegang dulu. Tidak nakal. Sebentar. Tidak nakal. Oke, peserta mulai dari Mas Kenzi dulu ya. Mas Kenzi apa? Tidak pukul-pukulan. Tidak pukul-pukulan. Ya, dipegang dulu. Kesepakatan kelas. Tidak lari-lari. Tidak lari-lari. Ya. Terus Mas Hafil, yang harus dilakukan di kelas apa? Tidak ejek-ejekan. Tidak mengejek. Tidak selama Bu. Ya. Terus sama? Tidak boleh pukul-pukulan. Sudah tadi. Tidak boleh gelut-gelutan. Oh, tidak gelut-gelutan. Tidak. Tidak. Tidak bertengkar ya. Tidak. Bertengkar. Oke, cut tidak. Mendengarkan dulu. Mendengarkan dulu. Tidak marah-marah. Oh ya sih, ada marah-marah. Tidak marah. Terus ya, sudah sayang. Oh, kalau Zahra mau ke toilet, iya, ya izin kalau mau ke luar. Mau ke Aku ping. Mbak Kaila gitu. Oke, siap. Tadi sudah dipegang semua. Nanti teman-teman ya. Tadi peraturan yang sudah teman-teman buat mau kita buat keyakinan kelas. Halo, mau dibuat keyakinan kelas. Diperhatikan. Setelah dibuat keyakinan kelas, dikumpulkan dulu ya. Besok mau buat poster, kita bikin poster pakai gambar, tetapi ini ditempel dulu hasil kesepakatan kita. Silakan urut antri ya. Oke, Adel, Tama.